Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tabik pun. Anak-anak, pada pertemuan kita yang kali ini kita akan membahas mengenai teks editorial. Seperti yang kalian ketahui sebelumnya, kita telah mempelajari mengenai surat lamaran pekerjaan. Kita kali ini akan membahas mengenai teks editorial dengan kompetensi dasar 3.6 mengenai menganalisis struktur dan kebahasaan teks editorial dengan indikator pencapaian 36.1 menganalisis struktur teks editorial, 36.2 menganalisis kebahasaan teks editorial. Selanjutnya kita memiliki kompetensi dasar 4.6 merancang teks editorial dengan memerhatikan struktur dan kebahasaan baik secara lisan maupun lisan. Dengan indikator pencapaian 4.6.1 merancang teks editorial dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. 4.6.2 menyusun teks editorial dengan memperhatikan struktur dan aspek kebahasaan. Tujuan pembelajaran kita adalah supaya kalian mampu menganalisis struktur, kebahasaan, dan menyusun teks editorial dengan tepat dengan memiliki sikap mandiri, kerjasama, percaya diri, dan selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, pertama-tama Ibu akan memberikan kalian kesempatan untuk memahami dan membaca buku Bahasa Indonesia yang telah kalian miliki selama 5 menit. Ibu mulai dari sekarang, silakan dibaca ya. Baik, sudah 5 menit. Ibu akan memulai pembelajaran kita hari ini ya. Kepada anak-anak, siapa yang bisa membantu Ibu? Apa sih teks editorial itu? Ada yang bisa membantu menjawab? Silakan acungkan tangannya. Wah, tidak ada yang mau membantu Ibu ya. Baiklah, Ibu akan tunjuk saja. Sinta, silakan. Apa itu teks editorial? Ya, sudah bagus Sinta. Baiklah, selanjutnya adakah yang bisa membantu Ibu mengenai manfaat teks editorial ini? Rama, silakan bantu Ibu. Apa itu teks editorial? Manfaatnya seperti apa? Sangat cerdas. Selanjutnya, struktur. Silakan, Dina, bantu Ibu. Ya, bagus. Baik, Ibu akan menjelaskan mengenai teks editorial, struktur, dan manfaatnya. Tolong perhatikan Ibu dengan baik ya. Teks editorial adalah suatu artikel yang berisi pendapat berdasarkan fakta yang didukung dengan data. Meski berdasarkan fakta, teks editorial sering disebut sebagai teks opini. Secara tidak sadar, teks editorial sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari kita, seperti dalam majalah, surat kabar, atau media online. Teks editorial biasa disebut juga sebagai sebuah artikel dalam sebuah surat kabar yang berisi pendapat atau pandangan redaksi terhadap suatu peristiwa yang aktual atau sedang menjadi perbincangan hangat. Dina, tolong jangan berisik. Perhatikan Ibu akan berbicara ya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, teks editorial merupakan suatu gagasan, ide, ataupun pendirian seseorang yang ditulis melalui kaidah kebahasaan teks opini. Walau berupa opini atau pendapat, penulisannya dilengkapi dengan bukti, fakta, dan argumentasi yang logis. Dengan begitu, apa yang dikemukakan mampu memberikan wawasan dan dampak bagi seseorang yang membacanya. Manfaat dari teks editorial ini yang pertama, untuk menyampaikan berita atau informasi kepada para pembaca. Yang kedua, teks editorial terkadang dapat menggerakkan pembaca agar mau bertindak. Yang ketiga, memberikan motivasi untuk membaca. Yang keempat, untuk mempengaruhi pemikiran si pembaca. Ciri-ciri dari teks editorial ini adalah topik tulisan teks editorial selalu hangat atau sedang berkembang dan dibicarakan secara luas oleh masyarakat, bersifat aktual dan faktual. Yang kedua, teks editorial bersifat sistematis dan logis. Yang ketiga, teks editorial merupakan sebuah opini atau pendapat yang bersifat argumentatif. Yang keempat, teks editorial menarik untuk dibaca karena ditulis dengan menggunakan kalimat yang singkat, padat, dan jelas. Yang kelima, bersifat analisis. Yang keenam, dimulai dengan pemaparan fakta umum terlebih dahulu dan selanjutnya disusul dengan pemaparan pendapat. Ya, silakan kepada Dina, Ibu mohon jelaskan kembali mengenai apa yang sudah Ibu jelaskan tadi. Bagus, daya tangkapmu sangat bagus ya nak. Baik, selanjutnya Ibu akan melanjutkan lagi tujuan dari teks editorial ini. Yang pertama, untuk memberikan pandangan atau opini sang redaksi terhadap para pembaca pada isu yang tengah berkembang atau sedang hangat dibicarakan.
Yang kedua, untuk mengajak pembaca agar turut berpikir terkait isu aktual yang tengah hangat diperbincangkan atau di kehidupan sekitar. Kaidah kebangsaan dalam teks editorial. Yang pertama itu ada adverbia. Apa anak-anak? Ya, adverbia. Yaitu ditunjukkan supaya pembaca meyakini teks yang dibahas dengan menegaskan menggunakan kata keterangan atau adverbia frekuentatif. Kata yang umumnya digunakan yaitu selalu, biasanya, sering, kadang-kadang, sebagian, besar waktu, jarang, dan sebagainya. Yang kedua adalah konjungsi, yaitu kata penghubung pada teks, contohnya bahkan. Yang ketiga ada verba material, yaitu verba yang menjelaskan perbuatan fisik atau peristiwa. Yang keempat, verba relasional, yakni menerangkan hubungan intensitas. Pengertian A adalah B dan milik mengandung pengertian A mempunyai B. Yang kelima ada verba mental, yaitu verba yang menerangkan persepsi, misalnya melihat, merasa, dan afeksasi, misalnya senang, suka, dan khawatir. Dan juga kognisi, misalnya berpikir, paham, dan mengerti. Pada verba mental terdapat partisipan pengindra atau sensor dan fenomena. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai fungsi ya, silakan dicatat semuanya yang sudah Ibu jelaskan. Nanti Ibu akan meminta kalian mereview atau menjelaskan kembali apa yang sudah Ibu jelaskan pada pertemuan kita kali ini. Fungsi teks editorial yang pertama adalah mempunyai untuk menjelaskan berita-berita dan dampaknya pada masyarakat. Yang kedua, memberi latar belakang yang berkaitan dengan kenyataan sosial dan faktor yang mempengaruhi dengan lebih menyeluruh. Yang ketiga, terkadang ada analisis kondisi yang berperan untuk masyarakat agar mempersiapkan akan kemungkinan yang akan terjadi. Struktur dari teks editorial, dengarkan Ibu ya. Struktur dari teks editorial yang pertama adalah tesis atau pernyataan pendapat, berisi suatu sudut pandang penulis mengenai masalah yang sedang dibahas, biasanya berisi teori yang diperkuat dengan argumentasi. Diperkuat dengan argumentasi ya anak-anak. Yang kedua adalah argumentasi, berisi alasan atau bukti yang gunanya untuk memperkuat pernyataan dalam tesis. Argumentasi yang diberikan bisa berupa pernyataan umum atau data hasil penelitian, pernyataan para ahli, atau fakta-fakta melalui referensi yang bisa dipercaya. Yang ketiga adalah pernyataan atau penegasan ulang. Pendapat atau reiteration berisi suatu penegasan ulang pendapat yang didukung oleh suatu fakta di bagian argumentasi yang mana untuk memperkuat atau menegaskan. Penegasan ulang berada di akhir teks. Jadi penegasan ulang ini diletakkan di bagian akhir teks tersebut ya anak-anak semuanya. Baik, Ibu minta kepada kalian untuk merangkum atau menuliskan apa saja yang sudah Ibu jelaskan pada pertemuan kita hari ini. Untuk penugasan, Ibu minta kalian membuat teks editorial. Kalian dapat membacanya di buku kalian itu, silakan diperhatikan dan kalian ikuti langkah-langkah yang ada. Kalian kerjakan. Kita akan bahas pada pertemuan kita yang akan datang mengenai teks editorial lagi. Dan Ibu meminta untuk kalian mempresentasikan di depan kelas nantinya sebagai penilaian Ibu mengenai teks editorial kita kali ini. Selanjutnya Ibu akan membuka sesi tanya jawab pada kalian yang ingin bertanya kepada Ibu mengenai teks editorial, dipersilakan. Ya, Hana silakan jika ingin bertanya. Baik. Jadi teks editorial ini kalian sangat dapat melihatnya di lingkungan kehidupan kalian masing-masing karena sangat terpampang nyata mengenai teks editorial ini. Bisa kalian baca atau kalian lengkapi lagi dengan membuka browser kalian ya, silakan. Ibu hanya memfasilitasi sebagian kalian yang akan meneruskan atau mencari tahu lebih dalam mengenai teks editorial ini ya. Baik, apakah ada lagi yang ingin bertanya? Ya, Sinta, silakan. Oh ya, mengenai pengumpulan tugas itu kita lakukan pada pertemuan kita yang akan datang ya. Jadi Ibu minta kalian untuk membuat teks editorial dengan mengikuti langkah-langkah, struktur, kaidah, ciri-ciri yang ada di buku teks bahasa Indonesia kalian ini, yang ada di modul kalian pelajari, kalian baca, kalian pahami, lalu kalian buat, kalian kreasikan mengenai teks editorial. Ibu minta jangan ada yang sama persis seperti yang ada di Google ya. Ibu tidak mau kalian menggunakan browser kalian dengan sangat mudah lalu kalian tinggal mengcopy paste saja, itu sangat tidak boleh karena itu sudah termasuk plagiarisme ya. Ibu sangat tidak suka itu, oke? Baiklah. Sekarang Ibu minta Hana
tolong jelaskan kembali mengenai yang sudah Ibu jelaskan pada pertemuan kita yang kali ini. Baik, sudah cukup lengkap. Sinta, tolong jelaskan kembali mengenai ciri dan struktur kaidah teks editorial ini. Baiklah, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Baik, Ibu akan menegaskan bahwa teks editorial ini adalah teks yang berisi pendapat yang berdasarkan fakta dan didukung dengan data. Kepada kalian semua, Ibu mohon tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran kita dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Mohon bantuannya dalam pengerjaan tugas. Tolong jangan sampai terlambat dan jangan sampai ada yang sama persis ya. Ibu tidak suka itu. Jangan sampai ada yang sama persis mengenai tugas. Baiklah, jika tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, kita tutup pembelajaran kita pada hari ini. Kita akhiri dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, terima kasih anak-anak. Sampai berjumpa di pertemuan kita yang akan datang. Terima kasih.